Halo dan selamat berjumpa kembali dengan saya Prima Saraspuspa di podcast Sapa Tangerang Gemilang. Kali ini hadir kembali bersama Anda dalam ruang bincang inspiratif yang menghadirkan berbagai topik seputar pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Tangerang. Dalam episode kali ini kita akan berbincang mengenai rangkaian program dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, mulai dari pelatihan, pekerjaan hingga penanggulangan PHK. Bersama saya telah hadir Bapak Rudi Hartono MT, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang. Kita akan berbincang seputar mengulas dan lebih dalam mengenai program implementasi dan dampaknya dari pembangunan ketenagakerjaan bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rudi. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini terima kasih Bapak ada kesempatan bertemu dengan saya ya dalam rangka membahas lebih dalam, mengetahui lebih dalam kaitan dengan program yang sudah Bapak luncurkan di bidang ketenagakerjaan. Sebenarnya Pak izin kalau saya pengen tahu lah tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan apa sih Pak bidang-bidang yang ada di bawahnya Pak? Baik, terima kasih Ibu Prima dan rekan-rekan semua ya. Jadi menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 dengan juga perubahannya bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota se-Indonesia itu mempunyai 3 fungsi. Yaitu yang pertama, pelatihan kerja, yang kedua, penempatan kerja, yang ketiga, baru perselisihan hubungan industrial. Semua kabupaten kota di Indonesia mempunyai fungsi itu. Sedangkan berbeda dengan di provinsi. Di provinsi itu fungsinya utuh. Ibarat kalau satu tubuh itu utuh. Dia punya fungsi pelatihan, punya fungsi penempatan, punya perselisihan dan juga punya fungsi pengawasan. Oh, pengawasan dari provinsi ya provinsi, Pak ya? Ya. Jadi kabupaten kota se-Indonesia tidak utuh fungsi ketenagakerjaannya, hanya punya 3. Karena pengawasan adanya ditempatkan di provinsi menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 berikut dengan perubahannya. Ya. Itu yang menjadi salah satu mungkin kita harus melakukan koordinasi yang intensif dengan provinsi karena permasalahan ketenagakerjaan itu lebih banyak karena pengawasannya ada di provinsi, maka semuanya ini menjadi domainnya provinsi untuk pengawasan. Ini yang memang makanya kami di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten punya 3 bidang, yaitu bidang pelatihan kerja dan produktivitas, bidang penempatan tenaga kerja, sama bidang hubungan industrial. Sesuai dengan Undang-Undang 23 tadi ya. Karena fungsi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota se-Indonesia itu punya 3 fungsi. Ini yang memang harus akhirnya kita mau nggak mau melakukan terobosan-terobosan terkait dengan 3 bidang tadi. Karena yang satu lagi bukan kewenangan kabupaten. Pak, kalau untuk di bidang yang pertama Pak, kaitan pelatihan tenaga kerja. Ya. Sejauh mana Pak yang sudah Bapak lakukan dari tim dari Dinas Tenaga Kerja ya untuk melatih nih untuk meningkatkan produktivitas? Ya. Alhamdulillah kami sangat disupport oleh Bapak Bupati terkait dengan bagaimana kita harus menyiapkan sumber daya manusia kita untuk persiapan tahun 2045 di mana kita harus menjadi negara Indonesia maju. Kami dari Kabupaten Tangerang, alhamdulillah disupport sekali, di mana pelatihan-pelatihan kerja yang kita lakukan, yang saya mungkin berikan gambaran bahwa jumlah jurusan pelatihan tahun 2018 cuma hanya 4 jurusan, tahun 2019 5 jurusan. Tahun 2021, kalau 2020 tidak ada pelatihan karena COVID ya, nggak boleh ada tatap muka. Tahun 2021 ada 6 jurusan pelatihan.
mulai meningkatnya ini di tahun 2022 itu 15 jurusan, 2023 22 jurusan, 2024 itu 28 jurusan, dan sekarang tahun ini 32 jurusan. Wow, 32 jurusan. Termasuk juga kuotanya. Kuotanya ini juga sangat meningkat drastis, di mana di tahun 2019 itu 400, 2021 itu 464, 2022 itu 484, tahun 2023 1184, dan tahun 2024 1744, dan saat ini menjadi 2000 tahun 2025. Ini memang terus kita lakukan untuk peningkatan jumlah jurusan, karena bagaimanapun juga para pencari kerja yang memang pengen bekerja itu menginginkan bukan hanya yang ada saat ini saja, apalagi tahun yang lalu gitu ya. Itu kalau misalkan tahun yang lalu hanya kita berikan fasilitasi pelatihan, contohnya di tahun 2022 itu hanya 15 jurusan, padahal masyarakat pencari kerja itu pengen juga bekerja, tapi yang nggak ada di 15 jurusan tadi. Dia pengen kalau bisa difasilitasi yang lain, pelatihan yang lain, yang menginginkan dia pengen bisa bekerja. Dan kami pun terus-menerus melakukan upaya ini, dan sampai sekarang meskipun 32 jurusan, tahun 2025 ini, kita nggak akan pernah berhenti, karena memang keinginan masyarakat pencari kerja itu sangat beragam, berbeda-beda. Dan tahun ini meskipun 32, kemungkinan di APT nanti kita akan juga tambahkan 4 lagi. Ada contohnya security yang kemarin sudah kita lakukan juga, terus juga perpajakan, termasuk akuntansi yang memang ini juga meskipun tidak massal, tapi setiap perusahaan pasti butuh orang yang kejuruan itu, termasuk pajak, termasuk juga sekarang kita lihat di perkembangan di wilayah Kabupaten Tangerang kita, perumahan itu sangat masif, perumahan menengah ke atas, dan kita pun akan mencoba untuk memfasilitasi bagi pekerja-pekerja untuk pertamanan, pertamanan di perumahan landscaping. Itu kita butuh masyarakat yang memang mau mengambil peran itu, keahlian itu kita akan fasilitasi. Itu harapan kita semuanya dari Dinas Tenaga Kerja, bahwa kita berharap mudah-mudahan semua warga masyarakat sesuai dengan keinginannya mau bekerja apa, kita akan siapkan pelatihannya, jenis pelatihannya. Semoga dengan ini nantinya banyak sekali yang tergerak untuk ikut dan akhirnya mengambil peran di dunia kerjanya. Alhamdulillah ya, berarti program Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati ini fokus ya untuk peningkatan SDM. Betul. BLK-nya ada berapa ya Pak? Alhamdulillah sekarang BLK kita punya 2 ya. 2. Kemarin bulan April itu yang terbaru, BLK Kosambi, baru diresmikan oleh Bapak Bupati, dan termasuk langsung kita berikan pelatihan di sana. Dan kita pun juga bukan hanya mengejar BLK yang statis, di tempat itu ada 2, Jayanti maupun Kosambi, tapi kita juga akan berupaya. Alhamdulillah kemarin juga di bulan Mei kita melaunching 1 unit mobil untuk pelatihan keliling. Jadi tidak hanya BLK yang tetap di Jayanti maupun Kosambi, kita juga akan memberikan pelatihan yang keliling. Ini kami khususkan untuk daerah-daerah yang memang secara ekonominya masih belum beruntung. Ini inovasi terbaru ya dari Dinas Tenaga Kerja kaitan dengan pelatihan. Itu tidak gurunya sekarang yang datang ya ke murid. Biasanya murid yang datang ke sekolah, sekarang sekolah yang datang. Gurunya yang datang. Baguslah itu Pak. Karena memang semua masyarakat kan nggak semuanya mempunyai keberuntungan ya dari sisi ekonomi. Untuk warga masyarakat dari sisi ekonominya untuk berangkat saja ke tempat BLK di Jayanti atau Kosambi, minimal kan transport.
pasti ada transport, ada bensin minimal ya. Meskipun di BLK itu makanan, minuman sudah disiapkan, tapi tetap ada transport yang harus. Nah, ini yang kita siasati, kita yang datang. Jadi kayak kemarin itu langsung kita melakukan pelatihan di tempat, yaitu di Kecamatan Gunung Kaler, di Desa Rancagede. Jadi itu memang kita juga tahu di sana jauh, dekat dengan Kabupaten Serang, perbatasan, dan angkutannya juga nggak ada, kecuali harus bawa kendaraan sendiri gitu ya, kalau mau ke BLK Jayanti ataupun ke BLK Kosambi. Nah, kita alhamdulillah oleh Pak Bupati ini sudah menjadi program unggulan. Kita di dalam 5 tahun ke depan, setiap tahun 2 unit. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Pak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. 2 unit berarti. Ya, ada 10 nanti tahun 2029 diharapkan ada 10 mobil training unit, atau kalau kami mengenalnya MTU. Mobil Training Unit. Ya. Kalau yang pertama ini untuk mobil apa, jenis pelatihan apa? Sekarang kemarin itu untuk tata busana. Tata busana. Dan di ABT nanti kita akan punya lagi MTU untuk sepeda motor. Sepeda motor. Sepeda motor ya. Karena memang kebutuhan pakaian, sandang ya. Itu kan manusia yang paling utama kan sandang, pangan, papan. Sandang pastilah pakaian itu memang dibutuhkan, dan berarti kan kalau sumber daya manusia yang sudah dilatih ya, jadi pemberdayaan masyarakat, kemudian juga angka pengangguran menurun, keahlian meningkat, barangkali ya tidak harus bekerja di pabrik, dia dengan keahliannya dia bisa mencari penghidupannya sendiri gitu. Izin Pak, kalau untuk pelatihan ini apakah masyarakat nih pengen ikut Pak di BLK, itu apakah harus datang langsung atau gimana ya Pak? Nah, jadi alhamdulillah di Snaker sekarang sudah mempunyai 8 aplikasi online. 8 aplikasi. Dari totalnya 23. Nah, ini termasuk yang pendaftaran itu nggak perlu datang, karena sudah ada layanan online-nya. Jadi masyarakat dari mana saja itu bisa. Makanya dari sisi pendaftar, itu semua kecamatan pasti mendaftar karena online. Tapi pada saat seleksi itu langsung turun jauh. Khususnya yang lokasi kecamatan yang jauh-jauh itu langsung ngedrop. Karena dia mungkin kesulitan dari sisi transport. Ya. Apalagi itu baru seleksi nih, belum pelaksanaan. Kalau pelaksanaan malah tiap hari. Kalau seleksi kan sehari saja ya. Kan kita lakukan seleksi itu untuk minat bakat mereka ini apa gitu ya. Bener nggak ini serius ke jurusan ini? Kita hanya ingin mengetahui itu. Keyakinan dia untuk ikut pelatihan ini berikut dengan tentunya harus punya keinginan, dorongan, motivasi yang kuat. Iya. 1 hari saja itu. Itu pun juga langsung ngedrop tuh pendaftarnya itu. Sampai 70% turunnya itu. Karena ongkosnya kali Pak ya. Ongkosnya. Kalau daftar karena online jadi bisa main seneng aja ya. gitu. Apalagi memang daftarnya hanya KTP. KTP di-upload, terus nanti akan ngikutin itu juga permintaan-permintaan yang dibutuhkan terkait dengan angka 1 dan sebagainya gitu ya. Iya Pak. Sangat sangat bersyukurlah kita ya ada MTU ini. Iya. Mudah-mudahan nih Pak MTU ini juga segeralah dibanyakin jenisnya gitu ya. Iya. Saja Pak, Tangerang ini kebanyakan izin nih Pak. Kalau kita ngelihat keluar rumah aja, ini kafe banyak ya Pak ya. Iya. Nah, dari sisi ketenaga kerjaan dilatih nggak sih Pak? Ada pelatihan nggak sih buat bartender, buat yang bikin kafe itu, nama kopi itu apa sih namanya? Barista. Barista gitu. Ya, apakah kalau MTU itu beroperasi, atau misal kami nih dari satu kecamatan atau satu kampung, berapa orang sih? Harus kelompok kami ini berapa orang sih yang bisa dikumpulkan supaya mobil itu bisa datang, kan nggak mungkin. Kalau saya di
kecamatan atau di desa saya, misalkan saya ingin daftar nih belajar barista, tapi yang daftar cuma saya, kan nggak mungkin Pak. Enggak, Berarti kan harus berapa orang yang harus ya, kita kumpulkan. ya, ya Gimana memang Pak? untuk MTU nanti ini kita nanti akan punya tadi yang tahun ini tata busana dan otomotif sepeda motor, tahun depan kita teknik las sama TIK, baru selanjutnya barista dan pemeliharaan AC, terus juga ada bahasa dan tata boga, sama yang terakhir tata rias sama listrik. Memang ini rancangan kita saat ini, tapi bisa jadi nggak menutup kemungkinan ada dorongan yang lain, ada peningkatan untuk penambahan, bisa saja di tengah jalan kita rencanakan 2, bisa jadi menambah gitu ya. Memang barista itu semua pelatihan ya, bukan hanya barista ya. Kalau kita akan datang melakukan pelatihan menggunakan MTU, itu minimal memang sesuai dengan standar daripada pelatihan yang diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja, itu 16 orang. Oh, 16 orang. 16 orang sesuai dengan standar kementerian. Masing-masing kecamatan atau saya undang teman-teman saya kecamatan lain boleh gitu atau gimana? Boleh saja, yang penting mungkin 16 itu harus kumpul di satu Kumpul titik. satu titik. Ya, terserah mau di misalkan ada 2 kecamatan atau 2 desa, disepakati saja itu nanti lokasi kumpulnya di mana. Selama yaitu 16. Kalau kami sih berharap banyak 16 itu mudah-mudahan kelompoknya itu satu tempat gitu ya. Supaya apa? Supaya nantinya itu untuk melakukan usaha itu sudah berkumpul mereka, tidak terpencar. Contohnya tahun 2023 yang masifnya itu kami melakukan satu desa, satu peserta untuk pangkas rambut. Ya. Jadi semua desa sudah mengirim. Tapi akhirnya kumpulnya dipilih mana, mau di kecamatan, karena satu desa satu peserta, apa mau di kecamatan, apa mau di salah satu desa. Nah, waktu itu memang banyak yang menyepakati, akhirnya di salah satu desa. Jadi kita yang datang. Nah, ini yang sudah berjalan itu satu desa, satu peserta untuk pangkas rambut udah beres. Yang belum beres itu pembinaannya agak kurang, itu satu desa, satu peserta untuk servis HP. Ini juga sudah kita lakukan juga, cuma memang belum sampai seluruh desa, karena kesulitan untuk mencari peserta yang mau menekunin, karena servis HP pasti kan harus punya dasar-dasar elektronika ya. Kalau nggak punya, nah ini yang kami juga nggak bisa maksa juga ya. Kalau pangkas rambut kayaknya nggak punya dasar pun bisa juga dilatih. Nah itu yang akhirnya pangkas rambut itu akhirnya selesai, semua kabupaten sudah selesai. Tinggal nanti kita akan monitoring, kalau sudah berjalan semuanya, kita akan juga buka lagi periode berikutnya. Ya memang buat warga Tangerang, jangan asumsikan bahwa apa yang dilatih oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk menjadi apa tadi yang kopi itu Pak? Barista. Kan menjadi barista selamanya. Ini kan kita uji coba, kalau baristanya mungkin dia sudah mahir, ya bisa saja dia buka kafe sendiri ya Pak ya. Betul. Dia bisa punya cabang, atau misalkan dia juga punya anak buah di bawahnya. Kan bagaimana mau ngerti suatu membuat kafe atau membuat suatu industri minuman gitu ya Pak. Betul. Kalau kita tidak tahu ilmunya barangkali ya Pak ya. Betul. Jadi nanti kalau nggak ada ilmunya, modal habis sendirinya Pak ya. Ya, memang justru sebuah usaha yang sukses akan lebih terasa itu berkelanjutannya andai kata yang bersangkutan memulai merintisnya dari bawah, karena otomatis dia tahu apa saja yang menjadi kendala, dia juga tahu bagaimana mensiasati kalau terjadi perubahan-perubahan, termasuk juga pasti ya yang paling utama, dia nggak mungkin bisa dibohongin oleh anak buah. Usaha kan begitu Pak, biasanya kita percaya. Kan kalau sudah kita udah ilmunya, nggak bisa dibohongi orang ya. Ya mudah-mudahan ini nanti pengusaha-pengusaha muda atau wirausaha baru
dilatih oleh Dinas Tenaga Kerja ini menghasilkan sesuatu yang maksimal lah Pak ya, supaya berkurang lah namanya angka penganggurannya. Baik Bapak, di samping tadi ada pelatihan ya, kemudian juga ada apa sih Pak, penempatan atau apa? Ya itu gimana Pak? Ya, penempatan itu tugasnya adalah untuk melaksanakan job fair. Melaksanakan untuk menerima informasi lowongan dari perusahaan-perusahaan. Terus juga menerima laporan yang sudah direkrut oleh perusahaan-perusahaan. Itu tugas daripada bidang penempatan. Termasuk juga membina SMK-SMK swasta maupun negeri yang mengajukan bursa kerja khusus. Bursa kerja khusus adalah semua SMK atau ada juga kemarin SMA yang mau menempatkan tenaga kerja ke perusahaan itu harus mengurus tanda daftar bursa kerja khusus atau BKK, dan itu diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja. Supaya apa? Supaya penempatan dari SMK itu tidak menyalahi aturan. Makanya diberikan tanda daftar bursa kerja khusus, dan itu amanat daripada Kementerian Tenaga Kerja untuk kita bina SMK-SMK itu supaya mereka bisa kita berdayakan untuk memberikan untuk bisa menempatkan para alumninya itu kepada perusahaan. Termasuk juga harapannya adalah SMK-SMK itu bisa berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan. Apakah jurusannya itu masih diperlukan? Dia harus bekerja sama dengan perusahaan. Terjadi link and match-nya itu di situ. Kurikulumnya, jurusannya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Nah, itu harapannya kami pun juga sangat berharap kepada SMK-SMK. Mudah-mudahan ke depan ini terus juga dilakukan perubahan terkait dengan apakah jurusan-jurusan yang ada di SMK-SMK ini apakah masih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini, ataukah mungkin perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Nah, ini yang kita harapkan, karena mereka dibawa teman-teman dari Dinas Pendidikan, kita juga berharap banyak mereka melakukan kajian itu. Kami pun selalu membina ke mereka terkait dengan petugas antar kerja di masing-masing BKK-nya, di masing-masing SMK-nya. Bagaimana mereka harus melakukan perbaikan terus-menerus sesuai dengan aturan-aturan ketenagakerjaan. Nah, kita lakukan setiap tahun, kita bina mereka, khususnya dari SMK-SMK ini. Jadi mereka selain juga jadi guru, juga jadi mitra Dinas Tenaga Kerja untuk menempatkan ke perusahaan-perusahaan yang sudah punya standar daftar BKK. Berarti Dinas Tenaga Kerja bukan hanya menciptakan lapangan kerja ya, atau melatih tenaga kerja, tapi juga mendorong ya pengusaha-pengusaha yang di Kabupaten Tangerang ini menerimalah yang sudah dilatih dan sudah ada tadi BKK tadi ya, untuk diterima di perusahaan. Ya mudah-mudahan ini Pak, dengan program ini tadi Bapak link and match itu nyambung, berarti kita berkurang lah namanya pengangguran. Tapi memang kita bagaimanapun juga ini persaingan global, persaingan sangat ketat. Tangerang banyak sebagai kota industri, masih banyak juga orang-orang luar ingin di Tangerang ya Pak ya. Jadi sebaiknya mungkin teman-teman yang di Tangerang juga kita mempersiapkan diri barangkali Pak ya. Iya betul. Sesuai dengan kebutuhan pasar tadi ya. Betul. Kabupaten Tangerang perlu diketahui, meskipun punya jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia, tapi kita patut bersyukur Kabupaten Tangerang ini mempunyai daya tarik yang luar biasa. Jadi secara industri, secara properti, dan secara perdagangan dan jasa ini luar biasa. Makanya kita kalau nggak persiapkan masyarakat kita untuk menghadapi persaingan ini, pasti kita akan menjadi sasaran dari masyarakat luar Kabupaten Tangerang. Makanya kami dari Disnaker, tadi saya sampaikan perubahan-perubahan jurusan
dari mulai 5 jurusan sampai terakhir 32 jurusan, dan ini pun kita akan kita akan kembangkan lagi menjadi 36, karena kami menginginkan masyarakat Kabupaten Tangerang itu bisa difasilitasi semuanya yang belum bekerja, yang usianya usia produktif, usia kerja, usia produktif itu harus kita fasilitasi semuanya. Tinggal mereka apa yang diinginkan. Harapan kami mereka semuanya bisa berpartisipasi untuk mengambil peran. Jadi mereka maunya apa, kita akan siapkan sesuai dengan keinginan mereka dan kebutuhan pasarnya. Selama kebutuhan pasarnya ada, pasti kita akan siapkan jurusan-jurusan tadi. Karena jurusan-jurusan tadi ini ya pasti dibutuhkan oleh dunia kerja ya. Dan kalau kita nggak siapkan, saya punya kekhawatiran nantinya justru kita hanya jadi penonton terus. Masyarakat kita akan jadi penonton yang hanya melihat daerah kita yang maju, tapi kita kok tidak ikutan gitu. Saya khawatir mereka juga nantinya punya kecemburuan sosial yang tinggi. Kenapa kok masyarakat daerah nggak difasilitasi? Padahal kita sebenarnya berharap apa sebenarnya yang dijadikan keinginan mereka itu. Dari kami sangat senang andai kata semua masyarakat mau mengambil peran itu. Pemerintah daerah melalui Bapak Bupati, saya yakin akan memfasilitasi apa yang dibutuhkan mereka, pasti difasilitasi. Jadi apa ya? Ayo masyarakat Tangerang, Dinas Tenaga Kerja sudah siap. Pak Bupati sudah siap program, sudah siap sarananya tadi ya, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sudah disiapkan, tinggal kitanya mau bergerak atau tidak ya Pak ya. Karena bagaimanapun juga ini persaingan sangat sekarang udah global ya Pak. Kalau kita tidak meningkatkan kompetensi diri ya kita akan terhambat juga ya. Nah, selanjutnya Pak, yang ketiga tadi kan pelatihan sudah, penempatan sudah, sekarang hubungan industrial. Ini gimana sih Pak? Jadi kalau ada pelatihan pasti harapannya akan ada perusahaan yang merekrut. Kalau sudah direkrut oleh perusahaan, kemungkinan karena perusahaan itu pasti di dalamnya berkumpul dengan orang-orang pekerja, termasuk pengusaha. Pasti di dalam perusahaan itu pasti ada pengusaha, pasti ada pekerja. Baik pekerja yang yang jadi manajemen atau pekerja yang jadi produksi. Semuanya ini punya potensi untuk terjadi konflik. Baik konflik antar pengusaha dengan pekerja, atau mungkin konflik antara pekerja dengan pekerja. Ya kan? Nah, itu menjadi tugasnya perselisihan hubungan industrial yang menengahi. Karena kalau tidak ditengahi, ini kemungkinan akan menjadi hubungan industri yang tidak harmonis. Nah, untuk menjadikan hubungan industri yang harmonis tadi, maka semua persoalan baik yang terjadi antara pekerja dengan pekerja dengan pengusaha, itu ditengahi, dimediasi oleh perselisihan hubungan industri. Dan kebanyakan yang mungkin kita ketahui di sini, kebanyakan perselisihan hubungan industrial itu kebanyakan memang terkait masalah mereka mungkin karena produksinya tidak lagi bisa dipertahankan, pasti akan ada pengurangan. Nah, itu pasti akan jadi objek perselisihan, karena pekerja pasti merasa kenapa kok saya di PHK, padahal sebenarnya perusahaan sedang tidak baik. Karena produksinya menurun. Otomatis kan perusahaan akan melakukan efisiensi supaya tetap bertahan. Yang namanya pekerja yang karena nggak tahu ini kok saya di efisiensi di PHK, kok yang dia enggak. Nah, itu akan jadi objek perselisihan. Yang ini menjadi tugas daripada bidang perselisihan hubungan industrial. Di sana ada jabatan fungsional yang namanya mediator. Mediator itu fungsinya untuk memberikan mediasi. Jadi kita paham ya Pak, dari tiga tugas pokoknya dari Dinas Tenaga Kerja. Tapi intinya kita fokus pada pelatihan. Mudah-mudahan ini Pak, pelatihan ini saya
berharap tadi yang 36 Ya, jenis ya. apa Pak jurusan itu bisa terrealisasi, dan Amin, juga amin. mobil MTU tadi Pak ya bertambah ya, terutama wilayah-wilayah wilayah-wilayah daerah banyak kafe-kafe ya Pak ya. Ya, ya, Mudah-mudahan anak-anak yang senang, ya. jadi jangan hanya minum kopinya aja ya, sekarang belajar cara bikin kopinya kopi, gitu ya. ya, betul. Bisa mudah-mudahan kalau sudah, oh iya, daripada kita minum kopi, ayo kita buka usaha. Kita buka lapangan kerja gitu ya. Betul. Ini salah satu peluang kerja untuk anak-anak generasi muda ya. Ya, karena barista mungkin bukan masa kita lagi itu ya. Udah masa 30 tahun yang lalu kita ya. Nah, sekarang main game, ngopi ya, ngobrol di kopi. Ya, betul. Kerja sambil ngobrol di kopi. Ya. Jadi memang sekarang zamannya beda ya Pak. Ya. Makanya kami dari Disnaker sering kita ke dinas pendidikan melalui kantor cabang dinasnya di Kabupaten Tangerang untuk ngomongin masalah jurusan-jurusan dengan era yang sekarang sudah berkembang yang sangat luar biasa. Tentunya harus diikuti dengan jurusan-jurusan di SMK-nya. Kalau tidak, kita akan ketinggalan oleh daerah-daerah yang lain yang sudah melakukan perubahan. Dan semoga saja kemarin ada hal-hal yang sangat baik. Mudah-mudahan nanti juga akan ada penambahan pembukaan jurusan baru untuk di SMK di Kabupaten Tangerang. Harapan kita juga semua SMK juga melakukan inovasi untuk pengembangan jurusan yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, termasuk di sektor IT ya. IT luar biasa sekarang ini ngomongin IoT, ngomongin AI, kayaknya harus mulai diperkenalkan di dunia pendidikan kita, termasuk di pelatihan kerja di Disnaker. Kita juga akan memperkenalkan nantinya di tahun 2026 kita akan membuka untuk pelatihan IoT, pelatihan AI gitu ya. Ini kita akan buka itu, meskipun kita nggak mungkin langsung bisa memasarkan secara massal. Orang-orang yang sudah dilatih nggak bisa dipasarkan secara massal karena itu kan butuh keahlian khusus ya. Dan kita akan mencoba meskipun dengan permintaan belum banyak, tapi kita akan coba untuk dimulai, karena pasti di antara masyarakat kita, masyarakat mencari kerja kita yang pengen berprofesi untuk itu pasti ada. Nah ini yang harus kita buka, supaya sumbatan-sumbatan yang mereka pengen bekerja begini, kok nggak ada yang bantu. Nah ini kita akan buka, supaya mereka juga meskipun sedikit, tapi ada yang terbuka. Mereka bisa melakukan untuk pengembangan usahanya nanti. Sebelum kita akhiri Pak, ada pesan atau saran yang bisa disampaikan Pak untuk masyarakat Tangerang, Mangga? Kepada masyarakat Kabupaten Tangerang, khususnya para pencari kerja yang usianya di atas 18 tahun sampai dengan 50, bisa jadi juga sampai dengan yang masih punya keinginan untuk bekerja, itu di bawah 64, itu kami persilakan untuk bisa menyampaikan apa saja keinginan untuk bekerjanya itu yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, pelatihannya apa yang dibutuhkan. Insya Allah kalau misalkan semuanya bisa menyampaikan ke website Disnaker, ini kita akan berupaya mencarikan jalan keluar untuk kita buka pelatihan-pelatihan sesuai yang rekan-rekan para mencari kerja butuhkan. Semoga kita semuanya nanti menjadi orang-orang yang produktif dan akhirnya kita bisa mendukung Kabupaten Tangerang semakin gemilang. Terima kasih Pak Kadis atas paparan dan informasinya. Mudah-mudahan ini memberikan informasi yang jelas untuk masyarakat Tangerang. Apabila ada yang ingin dibutuhkan pelatihan apa, fasilitasi apa yang ingin disampaikan, mangga nanti komunikasi dengan Bapak di Dinas Tenaga Kerja ya. Mudah-mudahan program
pengurangan pengentasan pengangguran ini segera kita bisa laksanakan, dan juga program Pak Bupati dalam rangka peningkatan SDM di Kabupaten Tangerang bisa terlaksana dengan baik ya Pak. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak atas kehadirannya. Mudah-mudahan dan kali Bapak kesempatan kesini lagi ya, kita bisa berbincang kaitan dengan tenaga kerja, terutama yang job fair ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti ada job fair bisa kita sampaikan juga ke masyarakat ya. Dan kami memang ada sekarang lagi menyiapkan, nantinya ada platform khusus pencari kerja dengan pemberi kerja itu dalam satu aplikasi. Oh gitu. Jadi ini akan lebih mempercepat bagi masyarakat di mana saja di wilayah Kabupaten Tangerang yang sudah punya keahlian, yang sudah dilatih dan punya keahlian dan sudah profesional, ini bisa langsung nantinya bisa melamar untuk di pemberi kerjanya mana saja. Ini sesuai dengan kayak aplikasi. Oh jadi akses langsung lah ya. Akses langsung. Yang membutuhkan dan yang dibutuhkan langsung. Ini akan mudah-mudahan saja cepat selesai. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan semangat Bapak dalam rangka program ketenaga kerjaan di Tangerang ini bisa berhasil dan tuntas ya Pak ya. Amin. Dan mudah-mudahan tadi MTU bisa segera dilaksanakan. Juga mudah-mudahan teman-teman juga yang di luar sana Kabupaten Tangerang, yang masyarakat Kabupaten Tangerang bisa mendukung program ini dan juga bisa memberikan masukan kepada kami supaya permasalahan ketenaga kerjaan ini bisa kita selesaikan bersama. Terima kasih Bapak atas kehadirannya, atas penjelasannya begitu mendalam seputar program dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang. Hari ini kita melihat bahwa Disnaker tidak hanya bertugas menangani masalah tenaga kerjaan, tapi juga membangun harapan melalui pelatihan, penciptaan lapangan kerja dan kaitan dengan permasalahan industrial, hubungan industrial. Hubungan industrial. Dengan komitmen untuk melindungi pekerja dan memberdayakan pemuda, kita bersama menciptakan tenaga kerja yang kompeten, tangguh dan berdaya saing. Saya Prima Saras Puspa, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya Sapa Tangerang Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.